Saudaraku yang Allah muliakan, dalam kondisi-kondisi seperti ini, ada sebuah hal yang perlu kita camkan. Kita harus kembali ke pakarnya. Kita harus kembali ke ahlinya. Suatu saat, sebagaimana dialog yang dibawakan oleh banyak para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, bahwa ada seseorang datang ke seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya, ke Al-Imam Hasan Al-Basri. Sekilas info buat kita semua, bahwa Al-Imam Al-Hasan Al-Basri adalah nama yang tidak asing lagi di tengah-tengah para ulama. Karena beliau ulamanya ulama, salah satu yang terbaik di zamannya. Bukan hanya di Basrah pada saat itu, tapi beliau memiliki kualitas dunia, khususnya dalam kondisi sedang sulit, dalam kondisi fitnah, dalam kondisi ujian, dalam kondisi krisis. Beliau pakarnya. Salah satu julukan yang diberikan oleh para ulama kepada beliau, sebagaimana yang bisa dicek dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, beliau ada ru'usul ulama fil fitan. Beliau adalah pemimpinnya para ulama, atau di antara pemimpin para ulama dalam kondisi fitnah, dalam kondisi ujian yang sangat berat, ujian yang sulit, atau dalam kondisi konflik horizontal di antara umat. Itu ulama kembali kepada beliau, dan beliau rujukan, dan nasihat-nasihat beliau terbukti diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat sampai hari ini. Oleh karena itu, dialog ini layak untuk kita dengar di saat kita sedang sulit seperti ini. Ya, jadi ada orang datang kepada beliau, dan kalau kita tahu profil beliau, kesimpulannya adalah orang ini nggak salah orang. Jadi yang datang kepada beliau ini nggak salah orang. Beliau memang layak untuk didatangi. Beliau memang layak untuk didatangi. Apa yang dikatakan oleh orang ini ketika berhadapan dengan beliau, rahimahullah, syakar rajulu ilal Hasan al-juduba. Ternyata beliau atau orang ini curhat kepada Hasan al-Basri tentang masalah di kampungnya. Terjadi kekeringan, nggak turun hujan dalam waktu yang lama. Lalu minta nasihat dari beliau. Apa kata Al-Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirillah. Mas, berbanyak istighfar kepada Allah. Maka pulanglah orang tersebut beristighfar kepada Allah. Lalu beberapa waktu kemudian, wasyaka akhar, ada seseorang lain yang datang kepada beliau, lagi-lagi curhat kepada beliau. Dia ada datang lagi, karena memang beliau adalah sosok yang spesialis kondisi-kondisi berat, kondisi-kondisi fitnah, kondisi-kondisi sulit. Sebagaimana tadi dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, ini ru'usul ulama fil fitan, pemimpinnya para ulama dalam kondisi fitnah, kondisi yang nggak menentu. Dan orang yang kedua ini lagi-lagi curhat kepada beliau, tapi kondisinya beda. Orang yang kedua ini menyampaikan masalahnya bahwa dia miskin, nggak punya uang. Wasyaka akhar ilaihil faqra. Orang yang kedua mengeluhkan betapa sulitnya hidupnya dan dia nggak punya uang sekarang. Dan mungkin orang yang kedua ini mewakili banyak orang pada hari ini. Bahkan bukan 1-2 orang, bukan 10-20 orang, bukan 100-200 orang, mungkin jutaan orang pada hari ini yang lain nggak punya uang, yang beras udah nipis, yang udah susah, yang udah bingung, yang di PHK. Maka simak baik-baik apa jawaban dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Jawaban beliau, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jawabannya sama. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berlalulah orang tersebut. Lalu datang orang ketiga. Orang ketiga ini mengatakan, Udu'ullaha an yarzuqani
walada. Yang ketiga beda lagi masalahnya. Kata orang yang ketiga, wahai Imam Hasan al-Basri, tolong berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepadaku berupa anak. Aku pengen anak nih, tapi belum dapat rizki, belum dapat anak. Maka apa respon dari Al-Imam Hasan al-Basri, imam besar umat Islam ini? Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi disuruh beristighfar kepada Allah. Maka berlalulah orang tersebut. Maka datanglah orang keempat. Orang yang keempat ini mengeluhkan dia punya kebun dan kebunnya kering, perairannya nggak bagus. Gimana solusinya? Maka jawaban Al-Imam Hasan al-Basri, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, ternyata kejadian ini kedatangan 4 orang di atas yang nggak hujan-hujan kampungnya, yang nggak punya uang, yang nggak punya anak atau ingin anak, yang punya masalah dengan kebunnya, kekeringan, atau perairannya bermasalah. Lalu yang mengejutkan dan mengagetkannya bahwa jawabannya sama semua, istighfar, 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 dan istighfar. Tentu saja ini membuat terkejut orang yang memperhatikan dialog di atas. Maka ada seorang yang memperhatikan seluruh jawaban Al-Imam Hasan al-Basri, namanya Rabi'. Beliau bertanya, ataka rijalun yashkun anwa'an. Wahai Hasan al-Basri, ini ada 4 orang datang curhat kepada engkau dan mereka semua menyampaikan masalah mereka masing-masing, dan masalah mereka berbeda antara satu dengan yang lain. Masalah mereka nggak sama. Yang satu nggak hujan-hujan, yang satu nggak punya uang, yang satu nggak punya anak atau pengen anak, yang satu berkaitan dengan kebunnya. Terus kenapa engkau memberikan jawaban yang sama semua? Jawabannya sama semua. Istighfar, 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 istighfar. Kenapa sama? Kok bisa sama? Dan ini mengejutkan. Dan saya yakin kalau saya dan engkau, wahai saudaraku, berada di lokasi, kita sama-sama terkejut. Loh kok jawabannya sama? Loh kok sama? Dan jawaban beliau benar-benar keluar dari kotak mainstream pemikiran manusia. Ini jawaban out of the box semua. Nggak ada bicara ke dokter kandungan ya, atau coba evaluasi cash flow-nya. Oh emang sekarang lagi sepi, omset emang jatuh. Ini aja kita ada bisnis yang lagi nguntungin sekarang. Gak ada semua bicara masalah itu. Semua istighfar, 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 istighfar. Dan beliau bukan orang bodoh. Betul, beliau ulama. Beliau bukan dokter kandungan. Beliau bukan seorang akuntan dengan spesialisasi sekarang, atau seorang investor dan lain sebagainya. Tapi kalau ulama hari ini saja itu punya gambaran dan mengerti bahwa di dunia ini ada spesialisasi, dan setiap spesialisasi punya teori yang tidak bertentangan dengan sunnatullah dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ulama pada hari ini dan kita semua tahu itu, apalagi beliau. Beliau orang yang sangat jenius. Beliau pinternya minta ampun. Tapi kenapa kasih istighfar, 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 istighfar? Maka apa jawab beliau ketika hal ini dipertanyakan? Kenapa semuanya istighfar? Beliau mengatakan, maqultu min indi syai'a. Jangan salah loh. Itu bukan jawaban dari saya. Itu istighfar, 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 istighfar. Itu bukan pemikiran saya. Itu bukan logika saya. Itu bukan hasil research saya. Inna Allah azza wa jal yaqulu fi surati Nuh. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Nuh. Ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka Nuh berkata, Allah menghikayatkan apa yang diucapkan Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Rabb kalian maha pengampun. Jadi Nabi mau bilang, istighfarlah kepada Allah. Allah itu maha pengampun. Beristighfarlah kepada Allah.
Kalau kalian beristighfar kepada Allah, apa yang akan terjadi? Yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya Allah akan kirimkan hujan yang lebat dan berkah kepada kalian. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan yang lebat kepada kalian. Ayat berikutnya, wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Allah akan memberikan kalian harta dan anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan memberikan kebun-kebun dan akan juga memberikan kalian sungai yang deras. Dan coba kita renungkan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Sekali lagi kita naik. Yursilis samaa alaikum midrara. Kami akan turunkan hujan yang deras. Bukankah itu masalah dari orang pertama, saudaraku? Masalah pertama tadi apa? Nggak turun-turun hujan di kampungnya. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang deras untuk kalian. Hujan yang memberikan kehidupan. Jika kalian beristighfar, Allah akan berikan hujan. Lalu kita lihat, wa yumdidukum bi amwal. Dan kami akan berikan harta kepada kalian. Amwal. Kami akan berikan harta yang banyak untuk kalian. Atau harta buat kalian. Bukankah itu masalah orang yang kedua? Wahai Hasan al-Basri, saya ini fakir, saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang. Beras tinggal dikit nih. Wa yumdidukum bi amwal. Dan kami akan berikan harta buat kalian. Wa banin. Dan anak bagi kalian. Bukankah ini masalah orang yang ketiga? Masalah orang yang ketiga. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan kami akan berikan kebun dan sungai buat kalian. Bukankah ini masalah orang yang keempat? Allahu Akbar. Subhanallah. Memang beda kalau ulama yang bicara, saudaraku. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم